Fix, Veda pakai spek Gresini, pedok langsung heboh. Sudah bukan rumor lagi, kali ini pedok mendidih karena satu nama, Veda Ega Pratama. Bocoran internal yang sempat diragukan itu kini terkonfirmasi lewat satu hal, timesheet-nya meledak. Betul, performa Veda tiba-tiba loncat drastis dan itu bukan kebetulan. Spekulasi spek Gresini yang dipakai Veda bukan lagi sekadar gosip. Dari ecu sampai kaki-kaki, semua mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan motor latihan biasa. Bahkan seorang teknisi rival tertangkap kamera nyengir kecut sambil menyindir, kok bisa motornya tiba-tiba jinak ya? Tandanya mereka tahu sesuatu sedang terjadi. Buat yang belum tahu, spek Gresini berarti full racing kit Moto3, perangkat elektronik setara tim World Championship dengan kalibrasi suspensi dan sensor data yang gak main-main. Kalau Veda bawa itu ke lintasan Asia, jelas bakal bikin lawan gemetaran. Bukan cuma soal kecepatan, tapi soal niat. Dan Gresini jelas sedang pasang taruhan besar. Jangan-jangan ini sinyal kalau Veda bakal jadi senjata utama mereka. Wah, kalau gini sih cowok-cowok di pedok bisa-bisa patah hati massal. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita baru masuk putaran pertama drama besar Moto3. Semua desas-desus akhirnya terbukti. Veda bukan lagi pakai motor simulasi, tapi sudah resmi mencicipi spek Moto3 full version ala Gresini. Dan apa yang bikin kita makin yakin? Lihat saja footstep baru yang dipasang dengan sudut ekstrim, quick shifter responsif tanpa delay, dan suara mesin yang berubah lebih padat. Ini bukan cuma revisi kecil, ini transformasi besar-besaran. Tim pedok lain bahkan mencatat bahwa konfigurasi gear Veda kini identik dengan template motor utama Gresini di kejuaraan dunia. Apa artinya? Veda sedang disiapkan bukan hanya untuk sekedar ikut, tapi untuk menang di kancah global. Kita juga melihat perubahan signifikan di fairing depan, lebih ringan, lebih ramping, dan pastinya bukan spek latihan umum. Perlu diingat, perubahan ini nggak bakal muncul tanpa restu dari markas besar. Jadi, siapa yang kasih izin? Apakah ini inisiatif Asia Talent Team atau diam-diam sudah ada restu dari tim utama Gresini Moto3? Satu hal yang pasti, lawan-lawan Veda sekarang harus mulai tidur dengan mata terbuka. Dan buat yang masih jomblo, jangan kalah cepat dari Veda yang udah resmi duluan dapat restu. Baru ganti spek sehari, Veda langsung bikin timesheet jungkir balik. FP1 masih adaptasi katanya, tapi masuk FP2 langsung tembus top 3 tercepat. Dan itu pakai ban medium. Ini bukan performa main-main, ini level kejutan panggung utama. Waktu tempuhnya loncat hingga hampir 1 detik dari sesi sebelumnya. Dan semua orang di garasi lawan langsung memelototi layar monitor. Bahkan, kru dari tim Jepang sempat kedapatan ngomel sambil nyoret-nyoret data, seolah nggak percaya. Bayangkan, remaja 16 tahun dari Indonesia belum turun resmi Moto3 World, tapi udah mampu bersaing dengan para juara regional. Ya, ini efek nyata spek Gresini. Apalagi kalau melihat gaya berkendaranya yang makin kalem tapi ganas, mirip karakter Alex Marquez waktu masih di bawah Gresini. Semua ini bikin pertanyaan besar menggelinding. Siapa yang mendesain strategi ini? Apakah Gresini sedang uji adaptasi sebelum wildcard resmi? Atau Veda sudah dikunci sebagai rider masa depan? Waduh, kalau kamu punya pacar yang belum bisa ngebut segigih Veda di tikungan, fix harus evaluasi hubungan deh. Begitu Veda pecahkan timesheet, pedok langsung riuh rendah. Tapi komentar paling nyentil datang dari salah satu rival senior. Gresini kecolongan, seharusnya dia nggak uji spek itu di sini. Waduh, bahasa halus yang artinya kita semua kena prank. Reaksi itu bukan omong kosong. Buktinya, 2 tim pesaing langsung lakukan meeting mendadak di pit wall. Bahkan, salah satu kru dari tim Thailand terlihat mengamati data telemetri Veda lewat drone pedok loh. Ketahuan banget mereka gelisah. Perubahan sikap ini memperlihatkan bahwa Veda sudah dianggap ancaman nyata. Lebih parah lagi, beberapa rider lawan mulai keluhkan tiba-tiba susah nyusul Veda di sektor 2 dan 3. Dan tahu nggak, justru itu sektor favorit Gresini saat race Eropa.
Jadi, kalau orang pacaran aja bisa nyembunyiin password HP, Gracie ini lebih jago lagi nyembunyiin upgrade spek yang bikin lawan kebakaran jenggot. Usia 16 tahun, bawa motor spek Gresini Moto3 dan langsung pecah rekor, nggak salah nih, ini naskah film atau kenyataan. Veda lagi-lagi membalikan asumsi bahwa pengalaman adalah segalanya. Justru karena masih muda, dia bisa fleksibel adaptasi ke spek baru. Dan lebih dari itu, Gracie ini sadar, anak muda punya ambisi yang nggak bisa ditahan. Mereka ngasih Veda senjata yang selama ini ditahan untuk rider elite, ECU pintar, quick response braking, dan gearbox yang dikalibrasi ulang khusus untuk Veda. Spek seperti ini bahkan belum tentu dikasih ke rider utama yang belum perform. Tapi Veda langsung dikasih kesempatan emas. Tim Gracie ini seolah ingin tunjukkan bahwa mereka sedang menyiapkan monster dari Asia Tenggara. Dan lihat deh, perbandingan data corner speed Veda versus pemenang GP terakhir cuma beda 0,3 detik. Itu gila. Kalau pacar kamu aja masih butuh 3 kali nyoba buat hafal belokan parkir, Veda udah hafal tikungan dunia. Ini bukan gosip warung pedok Veda. Ini hasil pembacaan teknis langsung dari garasi Veda. Beberapa mekanik lokal menangkap sinyal aneh. Tampilan dashboard motor Veda menampilkan settingan ECU yang sama persis dengan motor Gresini edisi Eropa. Bukan hanya itu, suspensi depan belakang pakai setup yang biasa dipakai rider utama Gresini di Mugello. Dan jangan lupa, setelan gigi atau final gear-nya disesuaikan berdasarkan layout sirkuit dengan karakteristik Moto3, bukan Asia Talent Cup. Waduh, ini udah bukan latihan, ini simulasi dunia nyata. Bahkan, insinyur dari tim rival sempat tertangkap kamera mencatat nomor part yang dipakai. Tandanya, mereka mengakui spek ini serius. Kalau benar, ini artinya Gresini sudah siapkan Veda buat sesuatu yang lebih besar dari wildcard. Mungkin mereka diam-diam bikin proyek Veda to Moto3 2026. Dan jangan heran kalau nanti doi jadi rebutan sponsor global. Ya ampun, belum punya SIM tapi udah diincar produsen oli Eropa. Kamu yang pacarnya masih rebutan helm, siap-siap iri ya. Belum sempat pedok mendingin, satu kabar mengejutkan muncul. Bos besar HRC Asia tertangkap kamera menghadiri sesi latihan tanpa pemberitahuan. Datangnya diam-diam, duduk di pojok tribun teknisi, tapi matanya nggak lepas dari Veda. Dan tahu nggak, dia datang bareng 2 orang insinyur Jepang yang biasanya cuma ikut tes privat Honda Asia. Ini udah jelas bukan kebetulan. Keberadaan spek Gresini di tangan Veda ternyata bikin HRC Asia penasaran dan mungkin sedikit panas juga. Pasalnya, Veda dulu diasuh Honda sejak kecil, lalu tiba-tiba naik ke spek Eropa lewat Gresini tanpa transisi di tim Honda sendiri. Ini seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Apakah HRC bakal coba rebut balik Veda sebelum resmi ke Gresini Moto3 World? Atau malah muncul konflik antar pabrikan yang saling klaim hak didik? Drama ini belum selesai dan tensinya makin tinggi. Bahkan salah satu media Jepang menyebutkan Honda tak menduga Gresini akan secepat ini. Fix, ini bukan hanya soal mesin, tapi juga harga diri. Kalau pasangan kamu aja cemburuan lihat kamu dikasih perhatian lebih sama mantan, bayangin Honda lihat Veda udah dipegang Gresini, bisa-bisa nyiapin kontrak dadakan tuh. Sementara Veda fokus di lintasan, suasana di dalam garasi ternyata lagi panas dingin. Kabar yang beredar, beberapa kru lama Veda yang dulu setia menemaninya sejak Asia Talent Cup mulai tersingkir satu persatu. Dan lebih mencengangkan lagi, posisi mereka diganti oleh teknisi dari tim Gresini World. Ini bukan upgrade biasa, ini reset struktur. Sumber di pedok menyebutkan Gresini ingin semua sistem kompatibel, termasuk gaya kerja kru. Artinya, chemistry lama Veda yang dibangun bertahun-tahun dengan mekanik lokal sekarang harus menyesuaikan dengan ritme Eropa yang jauh lebih cepat dan keras. Veda memang tampil profesional, tapi semua orang tahu kehilangan kru lama itu berat. Ibarat dipaksa pindah hati ke pasangan baru yang belum sepenuhnya kenal kebiasaan kita. Tapi inilah dunia balap, tak ada tempat untuk kenyamanan, hanya efisiensi dan prestasi. Meski belum dikonfirmasi resmi, rotasi kru ini menunjukkan bahwa Gresini tak hanya serius soal mesin, tapi juga tim supportnya. Kalau kamu pikir cuma percintaan yang rumit soal gantian orang, coba rasain jadi kru lama Veda yang diganti pas motor baru datang.
Semua spekulasi akhirnya mengarah ke satu pertanyaan besar. Apakah Veda Ega akan debut wildcard di Sepang atau justru langsung disiapkan sebagai rider tetap Gresini untuk 2026? Jika melihat alur naik daun Veda, ini bukan lagi prediksi liar. Pakai spek resmi, didampingi kru Gresini World, disaksikan langsung bos HRC, dan mencetak waktu top tier, semua petunjuk mengarah ke satu hal, persiapan debut dunia. Dan Sepang jadi lokasi paling masuk akal, dekat secara geografis, familiar untuk Veda, tapi cukup menantang untuk uji coba kompetitif. Bahkan kabarnya, Dorna sudah siapkan slot khusus wildcard Moto3 untuk region Asia Tenggara, dan siapa lagi kandidat paling layak selain Veda? Tapi tunggu dulu, bisik-bisik dari media Italia mengatakan bahwa Gresini sedang menyiapkan pembalap muda tanpa transisi, langsung dilempar ke panggung besar demi uji mental dan branding global. Kalau itu benar, maka Veda bisa saja melompati tahapan yang butuh bertahun-tahun bagi rider lain. Waduh, pasangan kamu aja butuh 3 bulan buat nyatain perasaan, Veda udah nyiapin langkah internasional. Satu hal yang kini tak bisa dipungkiri, apa yang sedang terjadi pada Veda Ega bukan proyek dadakan. Ini adalah rencana besar. Motor dengan spek penuh, teknisi dari Eropa, perhatian dari Honda dan Gresini, hingga performa yang melejit di lintasan. Semuanya mengarah pada satu titik. Veda adalah proyek paling serius dari Asia untuk menembus dominasi Eropa di MotoGP. Selama bertahun-tahun, rider Asia hanya jadi penggembira atau tempetan marketing. Tapi kali ini beda. Veda bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan strategis. Dia tidak hanya membawa nama Indonesia, tapi seluruh Asia Tenggara. Dan dengan dukungan struktural yang tepat, dia bisa jadi ikon baru Moto3, bahkan MotoGP di masa depan. Kita menyaksikan sesuatu yang bisa mengubah sejarah, dari anak kecil di kejuaraan mini ke bintang besar di panggung dunia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Asia siap mengangkat Veda seperti Eropa mengangkat Marc Marquez? Jangan sampai kita cuma jadi penonton, padahal bintangnya dari negeri sendiri. Ingat, kalau pasangan kamu aja butuh support buat naik panggung karaoke, masa Veda nggak kita dukung buat naik podium dunia?